Shalom, Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini, edisi Rabu 6 Juni 2023. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan tentunya penuh keberkatan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita rindu untuk membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan masih perkenankan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menikmati segala pujian syukur yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon tuntunan dari Tuhan sehingga kami boleh memahami setiap firman-Mu ini dengan baik. Bapa di sorga, ini doa syukur kami, permohonan kami kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal 29, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 29, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan membangkitkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tema dari pembacaan kita pada pagi hari ini ialah menikmati kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, pernah di suatu hari seorang kawan bersaksi tentang salah satu titik perbedaan antara hidup di kota dan hidup di desa. Dia mengatakan, di kota kita hidup serasa berada di tengah hutan beton, sementara di desa kita dikelilingi pohon dan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Tetapi di kota kita terkagum-kagum melihat ciptaan atau buatan manusia, sementara di desa kita begitu dekat dengan sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Namun nampaknya cukup sangat jelas maksud dari kesaksiannya bahwa Tuhan terasa begitu dekat ketika kita berelasi secara akrab dengan ciptaannya. Begitulah pemazmur dalam menuturkan betapa Tuhan sungguh dekat.
Jika kita sungguh bersyukur dapat mengalami dan mengakui kehadirannya melalui semua benda ciptaan dan kejadian yang digerakkan oleh kuasa dan kekuatannya yang sungguh hebat. Benda-benda, suara dan kejadian di alam oleh Sang Pemazmur dihayati sebagai wujud kehadiran Allah. Dia mencipta dan mengatur semuanya. Tidak ada kejadian yang di luar kuasanya. Bahkan yang dirasakan dan dibahasakan oleh manusia sebagai bencana, seperti bergetarnya padang gurun atau gempa, semburan api atau letusan gunung dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam menanggapi kehadiran dan semua perbuatan atau tindakan, manusia hanya perlu sujud berhiaskan kekudusan. Ya, menguduskan hidup dengan menyembah Dia saja, tidak ada yang lain. Menanggapi seluruh kejadian yang diakui sebagai bagian dari perbuatan Allah, kita hanya perlu terus memohon berkat-Nya. Dalam ayatnya yang ke-11, tak ada yang perlu dikhawatirkan karena Ia sungguh hadir dan begitu dekat. Mari nikmatilah kehadirannya, bukan hanya dengan dekat dengan alam, tetapi yang pertama dan terutama ialah semakin kita akrab dengan Kristus, penyertaan-Nya yang sempurna dan kekal. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, betapa sungguh baiknya Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, boleh menjadi bagian baru di dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, dapat menjadi pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan masing-masing kami. Biarlah melalui firman-Mu itu Tuhan, dapat selalu menuntun kami untuk tetap menjalani hal-hal yang baik yang Tuhan boleh perkenankan atas kehidupan kami. Bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan selalu nyatakan atas hidup kami. Dan berdoa juga ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang mungkin berada dalam pergumulan hidup. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap senantiasa menopang setiap mereka yang berada dalam pergumulan hidup. Janganlah membuat mereka untuk berputus asa atas apa yang mereka hadapi, tetapi ajarlah setiap kami untuk boleh melewati pergumulan yang boleh kami hadapi saat ini. Bapa di sorga, kami mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawab mereka sesuai yang Tuhan inginkan. Hari ini kami akan menjalani setiap kehidupan kami dan kami harap tuntunan dari Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh menjalani hari-hari yang indah ini, hari-hari perkenaan Tuhan. Bapa di sorga,
Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tiliklah setiap hati kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang masih sering melupakan Tuhan. Tetapi ajarlah dan ketuklah hati masing-masing kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memaknai bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi setiap anggota jemaat-Mu yang berada dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menolong mereka di dalam masa tua mereka. Biarlah dalam menjalani masa tua mereka, mereka tetap senantiasa menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap anggota jemaat-Mu di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa pendidikan, dan bahkan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biarlah semuanya itu boleh terjalin dengan baik hanya dengan tuntunan Tuhan sendiri. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini hanya dengan berharap Tuhan menuntun sepanjang kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami serukan kepadamu. Dengarkanlah kami yang datang berdoa dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Hanya kepada Bapa di surga kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga, yang boleh mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam menjalani sepanjang hari ini, dan Tuhan dimuliakan dan Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin.